terakhir mungkin dalam 2-3 menit, Ustaz Hasbi, mungkin saya juga sebenarnya pengen tahu nih, mungkin closing remark ya terkait dengan bagaimana keadaan Turki saat ini, khususnya terkait dengan pemikiran-pemikiran dari Said Nursi dan juga dari sisi ya Islamisasinya itu seperti apa sekarang ini. Silakan Ustaz dalam 2-3 menit, silakan. Tafadhol. Oke, baik. Jazakumullah. Sebagai penutup, eh, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini juga bahwa kami ada tempat di yayasan ya, Yayasan Semesta di Ciputat, Tangerang Selatan, dan di sini setiap malam Jumat ada kajiannya, insya Allah bagi yang mau ikut boleh. Dan kita juga ada kajian online kali nanti saya kirim ke Wisnu ya, barangkali ada yang mau ikutinya. Nanti saya share apa namanya linknya. Setiap hari Ahad malam itu ada kajian online. Kemudian keadaan di Turki dan bagaimana sejauh mana pengaruhnya pemikiran Said Nursi. Kalau di Turki ya sampai sekarang paham sekülerisme itu pengaruhnya sampai sekarang masih ada. Jadi bisa dikatakan ada dua kubu ya. Ada ke masyarakat yang sekuler, tapi sekuler ini mengklaim dirinya sebagai seorang muslim juga, seorang muslim tapi ya tidak sholat, tidak puasa gitu. Gitu. Tapi kalau dikatain kamu bukan muslim marah dia. Saya muslim katanya. Hmm, Model hmm, Islam KTP di sini barangkali ya. iya, betul Eh, betul. ya. Kemudian tentu ada kalangan religius ya, kalangan religius dan kalau kira-kira 20 tahun sebelumnya di masa sebelum Erdogan itu ya di ruang publik agama itu tidak kelihatan ya. Maksudnya dalam praktik kehidupan sosial atau dalam pribadi ya, ya itu dijalankan apa namanya pada masyarakat ya ada jemaahnya Said Nursi, ada tarikat-tarikat ya Naksyibandiyah, Qadiriyah, ada apa namanya ada jemaah-jemaah yang lain ya sangat aktif ya aktif apa namanya untuk jadi wasilah masyarakat Turki bisa menjalankan Islam gitu. Selain itu ada sekolah-sekolah namanya Imam Khatib ya semacam madrasah aliyah negeri seperti di sini kurikulumnya. Alumni-alumni dari sini juga orang yang belajar agama. Tentu di sekolah umum juga meskipun sedikit seminggu sekali 2 jam itu ada pelajaran agama ya begitu. Dalam personal dan kehidupan sosial Islam itu di apa namanya dijalankan ya. Tapi di ruang ini pemerintahan tidak kelihatan 20 tahun yang lalu ya. Dengan datangnya apa namanya partainya Presiden Erdogan dan 20 tahun terakhir itu ya kita melihat di ruang eh, publik atau di ruang pemerintahan. Misalkan dulunya acara kenegaraan misalkan eh, 20 tahun sebelumnya sebelum Erdogan itu kayak ada acara negara tilawah Al-Quran ya hampir dikatakan tidak ada gitu. Tapi sekarang alhamdulillah acara kenegaraan ya dimulai dengan tilawah Al-Quran, terus sering acara-acara itu dihadiri Menteri Agama ya eh, apa namanya beliau berdoa atau memberikan sambutan dan sebagainya itu ruang publik atau ruang pemerintahan kita melihat ya ada apa namanya hal-hal yang keagamaan masuk gitu. Dulunya juga lebih banyak misalkan di dunia politik lebih banyak dari kalangan sekuler ya sekarang dengan 20 tahun terakhir itu Hubungan berarti kayak dari kalangan religius juga ya mereka banyak masuk dunia politik dan jadi anggota legislatif dan sebagainya. Kemudian di sekolah-sekolah itu ya misalkan Fakultas Teologi untuk tingkat S1 dan atas itu lebih banyak sekolah-sekolah Imam Khatib yang tadi jumlahnya lebih banyak sehingga banyak anak-anak ini
anak-anak atau pemuda di Turki itu bisa mempelajari agama. Di sekolah umum juga ada tambahan Al-Quran dan Sirah Nabawiyah sebagai mata pelajaran selain mata pelajaran agama ya. Itu juga diterapkan sehingga ya dalam secara umum pengetahuan atau pengamalan agama jadi lebih baik ya di Turki gitu. Tapi ini dengan perubahan zaman ini jadi tantangan sendiri bagi kalangan pemuda meskipun dia di sekolah Imam Khatib seperti Madrasah Aliyah di sini terus dari keluarga yang religius juga, namun perkembangan pemuda sekarang ini generasi Z ini ya bagi masyarakat Turki ya perkembangan terakhir itu. Dan tantangan juga banyaknya kalau dari kalangan religius masuk ke dunia politik, tapi lambat laun setelah berkuasa ya penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, nepotisme ya itu juga ada gitu ya. Jadi itu jadi tantangan sendiri bagi apa namanya partai-partai yang anggotanya taat atau taat beragama atau religius itu. Kira-kira begitu perkembangan di Turki, Pak Wisnu.